HRD cabul, masih zaman sekarang. Katanya lagi si korban dimintai foto vulgar, pokoknya foto vulgar dengan menampilkan bagian depan. Wow, ini katanya HRD sih, kayak dia tuh juga HRD, kayak juga kayak review CV, pokoknya influencer, pokoknya dia itu lagi viral banget, kebangetan banget. Jadi si Chandra ini ceritanya lagi nyari sekretaris buat direktur atau buat perusahaan atau company yang lain nih, tapi syaratnya harus seksi dan juga genit. Kira-kira ada yang tertarik nggak sih? Syarat dari sekretaris cantik dan juga genit. Bahkan yang lebih parah lagi, gajinya tuh berdasarkan besaran si bra kamu. Jadi semakin besar bra kamu, semakin besar juga gaji yang ditawarkan. Sebenarnya bukan bra sih, tapi yang bagian depan kamu, bukan branya. Pokoknya yang bagian depan dia pengen melihat bentukan punya kamu itu, bagian depan punya kamu itu asli atau enggak, dan mau melihat ukurannya. Wow. Begitu ceritanya. Sebenarnya bukan kamu aja sih, tapi kita kaum hawa, apalagi ya kita yang berukuran kecil dan juga datar, nggak masuk kualifikasi, pokoknya gajinya paling kecil, nggak usah daftar deh, nggak usah, aku aja nggak daftar aku, soalnya sadar diri punya aku kecil banget. Jadi ini cerita yang lagi viral dari seorang recruiter atau HRD, atau dia tuh kayak review CV para pencari kerja gitu ya. Pokoknya kalau misalkan ada yang mau cari kerja, yang mau di review CV-nya sama dia, boleh tapi katanya sih ada yang berbayar, ada yang komen, tapi nggak tahu sih, katanya ada yang bilang di komen-komennya aku baca diminta bayaran gitu. Tapi segala sesuatu pekerjaan ada yang dibayar sih, tapi nggak paham sama dia itu ya, namanya juga hidup butuh duit ya kan, anggap aja itu baik ya. Dan juga ini awal ceritanya itu di tanggal 22 April 2024 ini, barusan aja. Pokoknya ini yang lagi viral di semua media sosial, terutama media sosial yang tulis menulis, membaca kayak LinkedIn, pokoknya gitulah. Jadi nama inisialnya itu Chandra. Ya, siapa sih yang nama Chandra? Coba send dulu nih, kan Chandra yang ini atau Chandra yang bukan atau Chandra yang lain. Pokoknya intinya dia tuh lagi ngerekrut 2 kandidat. Pokoknya dia mau cari rekrut 2 kandidat. 2 kandidat nih, tinggal 2 lagi. Jadi dia lagi interview di 1 kandidat ini karena untuk sekretaris yang 1 lagi itu udah mengundurkan diri. Ceritanya dari banyaknya kandidat itu ada 2 yang lolos. Nah, dia tuh kandidat yang nomor 2. Dan dia benar-benar fotonya seksi banget sih, aku lihat sih foto si mbak ini. Dan di LinkedIn itu memang lagi banyak banget, itu kan aplikasi pencari kerja gitu ya kan, lagi cari kerja kamu boleh langsung cus ke sana. Tapi kebanyakan dari di situ sih aku lihat sih banyak cewek-cewek yang berfotokan seksi, berpakaian seksi gitu. Contohnya si mbak-mbak ini sih, fotonya tuh benar-benar seksi. Aku pernah lihat si mbak-mbak ini, dia tuh kayak lagi posting. Jadi aku lihat itu aku lagi aktif cari kerja gitu kan. Jadi kelihatan punya dia. Jadi karena seksi banget, bagian depannya kelihatan gitu ya kan, seksi banget. Jadi aku swipe ke atas gitu. Terus ada lagi kemarin juga ada cewek gitu, pakaiannya memang sopan, cuman bagian depannya itu dia terbuka, dan juga di bagian pahanya itu panjang banget untuk belahannya say. Jadi banyak banget sih yang kayak cari kerja tapi fotonya tuh benar-benar seksual banget. Dan itu banyak komen, banyak like, banyak yang up, apalagi para buaya gitu ya kan. Dan aku lihat para buayanya itu juga banyak juga yang orang-orang penting dan juga para rekruter gitu ya kan. Aku nggak tahu mau bilangnya buaya atau gimana ya, masuk ke perangkap sih di situ ya kan. Tapi tenang aja kok, nggak semuanya yang berpakaian seksi gitu, nggak semuanya yang kayak menunjukkan body dia, seksi dia, nggak semuanya. Ada kok beberapa yang tertutup, formal, pakaian formal, ada kok, masih banyak kok. Paling yang seksi itu hanya beberapa saja, gitu aja sih. Jadi isi percakapan dari WA mereka tuh gini, Bu, jadi mau coba ikut seleksinya kah? Tanya-tanya. Bukan juga cantik tadi saya lihat.
Wow, jadi dia nggak cantiknya. Oke, cantik itu kan anugerah. Jadi kamu yang nggak merasa atau terlahir enggak, tuh jangan iri ya. Karena cantik itu ya dari atas. Ada yang lahir dari cantiknya dari atas, jadi nggak usah jadi bahan perdebatan deh, ya kan? Nah, kalau yang lebih parah lagi, kalau yang ini baru nih boleh diperdebatkan. Soalnya suara aku lagi ini hancur banget. Kalau ukuran dada bu berapa ya? Nah ini nih yang termasuk pelecehan, pelecehan banget nih. Karena sebelumnya kecil-kecil sih bu. Kita kecil gimana nih? Untuk saya nggak ikut daftar kan, kok nggak, udah kelempar nomor satu. Jadi dijawab sama mesin mbak nih, waduh, karena sulit juga cari yang sama bu. Cuma kriteria seksi ini yang agak sulit carinya bu. Jadi kriterianya bukan cuma cantik tapi seksi. Oke, kita lanjut lagi. Sebelumnya ada beberapa saya ajukan. Jadi si Chandra ini dia ada ngajuin ke beberapa si bapak yang membutuhkan sekretaris itu. Bapak itu nggak cocok. Saya yang kena marah bu. Jadi dia nggak ceritanya dia dimarahin sama si bapak itu karena nggak sesuai seleranya lah ya kan, nggak sesuai selera lelaki gua ya gitu ya kan. Sekretaris yang lama kan sangat seksi bu, jadi dia patokannya tuh ke sekretaris yang lama gitu. Seseksi apa sih dia? Kok mau? Ih, kalau bisa sama atau lebih. Wow, dia minta yang sama atau lebih dari si sekretaris yang lama itu. Jadi si mbak-mbak ini balas baik berarti belum sesuai ya pak, tanda mohon maaf gitu. Hampir sesuai bu kata si Chandra. Maaf tanyanya agak sensitif ya, itu dada bu gede asli. Wah dia nanya yang asli. Iya sih banyak sih yang enggak ini ya kan, tapi kan itu kan udah di luar dari ini ya, di luar dari itu, bukan lebih sensitif lagi tapi lebih ke kurang ajar gitu ya. Nah ditambahin lagi nih info aja bu, sekretaris yang lama gede bu. Gede apanya yang gede pak? Apanya yang gede pak? Kasih tahu dulu. Nah dijawab nih sama si mbak-mbak ini, Pak maaf saya tidak bersedia lanjut ya Pak, tanda mohon maaf itu karena sudah ke hal sensitif, hehehe, tanda maaf lagi. Terima kasih atas informasi lowongannya Pak. Nah dijawab sama mbak itu, untung aja ditolak ya kan. Nah dijawab nih sama si mbak-mbak ini, Pak maaf saya tidak bersedia lanjut ya Pak, tanda mohon maaf itu karena sudah ke hal sensitif, hehehe, tanda maaf lagi. Terima kasih atas informasi lowongannya Pak. Nah dijawab sama mbak itu, untung aja ditolak ya kan. Nah dijawab lagi nih sama si Chandra nih, kenapa bu dia mempertanyakan gitu kan. Gaji yang ditawarkan cukup menarik antara bla bla bla, disensor sih gajinya berapa, jadi nggak dikasih tahu, tapi kayaknya sih cukup menarik gitu ya kan, soalnya syaratnya juga tinggi tinggi banget gitu ya kan, level tinggi banget. Cantik, seksi, dan juga harus pandai genit gitu, genit, harus genit. Saya pun cukup pusing carikan penggantinya, katanya kan, dia ngeluh gitu. Jujur aja bu, sekalian jadi sekretaris itu harus jujur kata dia. Nah dituntut jujur guys, gak harus jadi dijawab lagi sama si mbak ini, gak harus hal pribadi ya pak, sekretaris profesional bisa jujur untuk urusan pekerjaan, namun untuk hal pribadi kayaknya sensitif pak, maaf, jawab si mbak ini. Jadi si Chandra ini tuh masih penasaran ukuran si bra ataupun dadanya si mbak ini, jadi dia harus jujur dulu nih baru bisa diterima kerja gitu ya kan. Terus si Chandra ini jawab gini, baik nggak apa-apa bu, kalau saya lihat foto ibu pakai bra aja boleh. Nah disuruh foto pakai bra doang gitu, pakai tanya-tanya. Kandidat yang satu lagi juga saya minta biar bisa saya nilai dan bandingkan. Berarti kandidat yang satu lagi mau dong. Cari kerja sih memang sulit sih guys ya, tapi nggak paham lah. Kok bagian itu dibanding-bandingin sih, nggak paham lagi nih. Nah dijawab lagi sama si mbak-mbak ini jawabnya gini, nggak bisa pak, mau tanda emoji mohon maaf gitu. Dijawab lagi sama si bapak ini, malu ya bu tanya-tanya. Ya di mana-mana orang malu, bukan malu sih, lebih ke nggak etis aja ya pak ya, nggak etis banget. Dan juga ya orang mikirnya panjang banget, bisa jadi ancaman, bisa jadi bahan memalukan, pokoknya gitu deh ya kan, nggak sesuai dengan dirinya ya kan. Terus dia bilang lagi kalau kandidat satu bisa bu gimana, jadi ditantangin nih ceritanya, ditantangin gitu, ditantangin, dibanding-bandingin, ditantang-tantangin, dipanas-panasin biar si mbak ini mungkin mau ngelakuin apa yang dia mau gitu ya kan.
Jadi buat kamu di luar sana, kalau dibanding-banding nggak usah, apalagi dipanas-panasin, dibanding-banding dipanas-panasin, dipancing-pancing, nggak usah, ya kan? Atau bu, gimana nyamannya, kata si bapak ini. Pokoknya maju tak gentar, pantang mundur gitu ya kan. Terus si mbak ini jawab lagi nih, saya nggak disapa, mohon maaf gitu. Si bapak ini masih maksa lagi. Alasannya tanda tanya. Si mbak ini bilangnya gini, yang satu aja diproses ya, ya tanda maaf gitu, emoji maaf gitu. Terima kasih Pak Robi atas waktunya. Nah, oke, sampai itu doang sih. Oh ini, si bapak ini masih berusaha gitu, masih berusaha buat ngedapatin si mbak ini. Dia jawab, dia tanya gini, kok bu gitu, tanya, dia nanya gitu, kok bu gitu. Si mbak ini jawabnya gini, gitu gimana pak, gitu kan, tanda maaf gitu. Terus si bapak-bapak ini nanya lagi nih, ya saya udah panjang proses bu, dan saya udah bilang ada 2 kandidat lah, lu yang salah, lu yang nih. Masih lanjut lagi nih si bapak nih, pokoknya maju tak gentar pokoknya. Kenapa bu tiba-tiba mundur gitu aja, kata dia kan. Coba kita sama-sama diskusi lagi dulu bu. Jadi dia masih bernegosiasi buat dapetin si ibu ini. Mungkin karena fotonya itu seksi dan juga dia penasaran banget kali ya. Kalau nggak minat dari awal kan bisa bu bilang, balas WA. Pokoknya dipaksa gitu. Si mbak-mbak ini bilang dipaksa sampai diancam di DM LinkedIn-nya gitu. Wah, tapi si Chandra ini, si pelaku ataupun si recruiter ataupun si influencer ini ngakunya bilang akunnya itu dihack. Cuman nggak ada yang percaya kalau itu tuh dihack. Karena yang komen-komen itu memang orang-orang yang kayak cyber mungkin kali ya. Pokoknya banyak banget yang komen-komen tuh itu tuh nggak dihack. Pokoknya orang-orang banyak maksa ataupun dorong bu, kalau misalkan benar itu tuh dihack, ada dong foto bareng polisinya gitu. Pokoknya si Chandra ini, pokoknya dia udah klarifikasi di akunnya itu kalau itu tuh akunnya lagi dihack, dan WA bisnisnya itu juga lagi dihack. Gak ada yang percaya, gak ada yang percaya. Pokoknya di akunnya di mana-mana tuh banyak banget komennya, lagi trending banget, viral banget. Soalnya ini termasuk merasakan juga ya, kalau misalkan benar-benar terjadi, banyak juga yang kayak udah ngelakuin kesalahan, dalinya itu mohon maaf. Jadi kayak ini dikulik-kulik lagi sama netizen ini benar atau tidak, dia atau tidak gitu. Jadi kayak buat gerah aja sih, banyak yang gerah dengan perbuatannya. Tapi kita tunggu aja benar atau tidaknya ini. Tapi banyak banget loh yang komen, salah satunya nih, pokoknya banyak banget yang komen nih. Itu dari kasih clue, ya kan udah jarang nongol, padahal kalau beliau posting juga isinya bagus, mencerahkan dengan berbagai pengalamannya. Soalnya kan pengikutnya juga banyak tuh, sekitar 64.076 followers dengan lebih dari 500 connection dengan berbagai orang-orang itu. Ya tentu isinya kayak yang motivasi, mencerahkan wajah, mencerahkan mana aja, ya kan, mencerahkan pokoknya, mencerahkan dan juga memberi semangat itu. Nah ada lagi nih yang komen gitu kan, sekalian silaturahmi ke akun IG-nya, full family man tapi kelakuan penjahat kelamin. Wow, benarkah? Terus ada lagi yang komen LinkedIn open work atau bukan, bukan. Jadi bilang gini, ada lagi yang bilang LinkedIn open work atau bukan open BO. Kadang-kadang suka kidding dia. Nah sebenarnya bukan aplikasi yang salah, orangnya yang salah. Ada lagi yang komen, yup, matanya lagi kena hack juga. Jadi kayak ya banyak banget yang hujat. Karirnya hancur karena nggak bisa tahan nafsu syahwatnya. Emang benar pelakuan inisial R itu merasakan. Jadi banyak banget nih. Banyak banget yang komen. Jadi dia ini Robi C_A kayak founder CP gitu. Jadi review. Dia sales person, career coach, human resource consultant, profesional CV gitu. Pokoknya masih banyak lagi, kalian bisa lihat di layar. Dan juga perihal dengan dia itu kayak memberi keterangan kalau akunnya itu dihack, banyak banget juga yang komen. Contoh salah satunya nih, ini mah bukan dihack tapi hapus akun, jangan mainin dengan ngebodohin job seeker sampai ke ranah pelecehan seksual. Publik nggak bisa dibohongi pak. Anyway, congrats atas sanksi sosialnya ya. Wah banyak banget. Jadi si Robi ini juga dia kasih bukti-bukti
bukti-bukti kalau akunnya dihack gitu ya kan, WA-nya dihack, LinkedIn-nya dihack. Terus dia juga bilang kalau yang dihack itu akun satu lagi, bukan akun lin, yang satu lagi bukan akun yang ini nih, pokoknya ada ST-ST-nya gitu. Terus terakhir ada, bukan terakhir sih, tapi dia pernah buat status, percaya nggak, sebentar lagi Allah bakal kasih surprise yang bikin kamu nangis saking bahagianya, sambil bilang kudarullah, ternyata ini maunya Allah. Nah ini paling banyak juga di komen, pokoknya banyak banget. Bakalan up ke TV lagi nih, bakalan jadi selebriti lagi nih kayaknya ya kan. Pokoknya ya gitu deh, cari kerja emang susah sih, cuman gak harus jual body juga ya kan, masih ada kok pakaian-pakaian yang lainnya. Terus juga pakaian-pakaian seksi juga bisa digunakan di pantai gitu kan, di kamar mandi, di kamar gitu ya kan, gak harus di CV gitu ya kan. Ya kok gue jadi julid sih. Gak tahu nih mana yang salah atau yang mana yang benar. Kayaknya Pak Chandra nya tetap yang salah deh ya kan. Menurut kalian yang mana nih? Pokoknya ini lagi viral banget, banyak banget komen-komen negatifnya. Mau semua di akun media sosial itu lagi rame banget, lagi diserbu banget pokoknya.